semuanya, welcome to Possessive The Show, podcast seputar psikologi. Butuh pencerahan, kapan jawabannya? Apa kabar, Beb? Wih, baik. Sekarang udah mulai transisi nih, Gap. Udah mulai keluar rumah walaupun sesuai protokol kesehatan buat yang penting. Benar. Semoga pada sehat-sehat ya, yang di rumah ataupun yang udah kerja juga, semoga pada sehat semua. Ya, benar. Walaupun keluar rumah tetap pakai masker, sering cuci tangan. Di Jadi mobil kita juga nggak boleh deket-deketan. Apa? Jadi walaupun masa transisi kita tetap mau ini ya, Beb, mengonten nih, Beb. Salah satunya itu adalah... Iya, benar. Hari ini tuh konten spesial banget. Benar. Spesial banget deh pokoknya, karena kan kemarin baru JKT baru bikin pengumuman kayak gitu. Nah, ini tuh member-member yang sangat penting untuk JKT48. Nah, untuk yang belum tahu, buat kalian semua, Possessive The Show itu apa sih? Jadi, Possessive itu kan podcast seputar psikologi. Jadi, aku sama Gaby suka bikin video di JKT48 TV, bahas-bahas tentang psikologi. Iya, benar. Terus di episode kali ini, Beb, kan kemarin itu kita habis pengumuman mengenai member-member baru di tim T ya, Beb? Ya. Dan tak hanya itu, ada juga pengumuman kapten tiap tim. Wih. Ya. Kalau gitu, sekarang kita mending panggil para kapten baru dari tim J, tim K3, dan tim T ya, Beb? Iya, jadi hari ini perkumpulan para kapten. Silakan, kapten. Silakan masuk. Mana nih para kapten? Halo. Wih, ada Kak Friska, ada Gracia, dan Selin. Yeay. Kalian apa kabar? Apa kabar? Apa kabar, guys? Baik. Coba dong kalian perkenalkan diri kalian masing-masing dulu. Mulai dari Kapten Tim J. Halo, saya Friska dari JKT48 Tim J. Saya Kapten Tim J maksudnya. Wih. Ampun. Ini perkenalan perdana ya, Beb? Perkenalan perdana nggak sih? Iya juga ya. The Show. Di Possessive The Show. Positif. Takut. Sekarang Kapten Tim K3. Halo semua, perkenalkan aku Shania Gracia, Kapten Tim K3. Wah, takut Banget. Kapten. Hai, sekarang Kapten Tim T. Halo, aku Selin dari Kapten Tim T. Wih. Oke, ini para kapten ini tuh tahu nggak sih posesif itu apa? Ya, apa sih yang kalian ketahui tentang posesif? Tahu dong, kan aku pernah jadi bintang tamunya gitu. Wih, kamu research ya? Iya. Kalau misalnya SG tahu nggak? Tahu lah, dia juga dong. Iya, SG Udah pernah. Penonton setia. Iya, selalu nonton Possessive. Possessive itu podcast putar psikologi, jadi bahas tentang psikologi ya, Kak? Ya. Ya kan, Kapten? Ya. Episode yang paling kamu suka yang mana? Episode yang ada akunya. Yang kemarin ya? Iya. Sama ini nih kayaknya Possessive favorit aku deh. Iya, seru banget. Temanya kapten-kapten. Kalau Selin coba gimana? Kalian tahu nggak posesif? Enggak. Selin harus di ospek nih. Nggak tahu, Beb. Selin nggak tahu, Beb. Ini ya salah satu apa namanya? Salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh kapten itu harus tahu semua yang JKT48 lakukan, Selin. Benar.
Minimal tahu tuh. Iya minimal tahu deh Selin. Jadi abis ini Selin udah tahu kan posesif itu apa? Tahu. Apa Selin? Posesif itu kayak gini kan? Jangan dari Gemes. podcast seputar psikologi. Oke. Karena kalian sudah mampir ke kita ya, jadi kita mau tanya-tanya sesuatu nih tentang perkaptenan. Pertanyaan Coba pertama. aku mau tanya kalian ke siapa ya? Gracia deh, pernah ngira nggak atau kebayang kalau bakal dipilih jadi kapten? Sejujurnya sih enggak ya. Sejujurnya. Kan para kapten di sini pasti juga tahu aku orangnya kayak gimana kan. Kayak ngurus diri sendiri aja masih belum becus, gimana caranya ngurus tim, ngurusin orang lain gitu. Awalnya sih nggak nyangka ya, tapi ya udah kalau misalnya emang aku harus dikasih tanggung jawab dan kepercayaan, aku juga harus bisa bertanggung jawab atas kepercayaan itu juga. Gitu. Iya sih, pasti ada reasonnya nggak sih? Pasti ada alasannya juga kenapa JKT48 Operation Team tuh memilih kamu gitu. Menurut aku ya sih. Alasannya pasti bagus. Iya, dan sudah dipertimbangkan dengan baik. Jadi Yes, semangat. Amin, semangat, makasih kakak. Kalau misalnya Selin, kalau misalnya dengar kata kapten, mikirnya apaan? Kalau Kapten. kapten itu orang yang kayak memimpin gitu, dia harus ngertiin timnya, dia harus bisa membuat timnya itu kayak kalau misalkan ada apa-apa harus curhat gitu ke kaptennya gitu kan. Terus kalau kapten itu kayak lebih kayak dia itu yang bertanggung jawab gitu atas timnya, kalau misalkan timnya membuat kesalahan ya itu yang tanggung jawab itu kaptennya. Iya, jadi apa-apa itu harus kapten yang pertama ya, Beb? Misalnya ada apa-apa dengan anggota member dari... Iya, kalau misalkan timnya ada masalah, ada apa, pasti kapten yang jadi tamengnya gitu, ya kan? Iya, betul. Bener kan? Ya pasti kalau misalnya ada yang bermasalah, misalnya sama satu member, pasti kaptennya duluan yang ditanya, ini kenapa? Gitu. Apalagi kalau Oh gitu ya kak? bisa jadi. Kalau bagi pengalaman dong. Iya dong. Iya, Ajari ya. aku dong, senpai. Nanti kita buka sesi curhat bareng ya. Di luar dari intro ya. Kak Friska, Kak. Ya, Kak Friska ya. Kalau Kak Friska itu ingin jadi kapten yang seperti apa sih, Kak? Pengennya sih yang ngertiin membernya gitu. Jadi aku pengennya yang dipercaya sama mereka untuk ceritain segala sesuatunya gitu. Aku pengen mereka percaya aku tuh pendengar yang baik gitu, dan aku bakal bisa bantu mereka. Bener Susah sih kalau misalnya jadi kapten tapi membernya sendiri mungkin nggak terbuka, itu susah. Iya benar sih kak, setuju. Bener, dan maksudnya itu juga kesulitannya menurutku ya. Aku sharing aja nih, kayak sebenarnya aku kan open banget ya, mereka mau cerita mau apa juga nggak apa-apa, cuma kadang ada batas keseganan gitu loh, yang ini ngechat Kak Baby gimana ya rasanya gitu kan, yang kayak gitu loh. Tapi makanya kemarin aku mulai yang approach ke mereka gitu, kayak aku open sekali nih kalian kayak gitu. Jadi kita mau main semacam kokologi, yaitu game yang dapat mengungkapkan beberapa kepribadian dari para kapten ini nih. Nanti aku dan Baby akan bergantian membacakan pertanyaan pilihan yang ada. Jadi kalian itu cuma harus menjawab ya dari pertanyaan tersebut. Dan dari situ akan ada hasilnya bahwa jawaban kalian itu ternyata ada maksudnya loh. Ya, betul sekali. Udah siap belum? Siap. Ya, tapi ini jangan dianggap terlalu serius ya, kita seru-seruan aja. Ya. Oke, yang santuy, pertama. Coba bayangkan ya. Suatu hari, ada seekor burung berwarna biru yang tiba-tiba masuk ke rumahmu dan terperangkap di dalamnya. Nih, jadi kamu tuh berniat untuk memeliharanya,
namun ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Pada hari pertama, warna burung itu berubah dari biru menjadi kuning. Widih, kayak banget. Kayak tri. Pada hari kedua, berubah lagi dari kuning menjadi merah terang. Hari ketiga, berubah lagi menjadi hitam. Coba pikirkan, akan berubah menjadi warna apakah burung itu di hari berikutnya? Pilih salah satu ya. Pertama, tetap hitam. Kedua, kembali jadi warna biru. Ketiga, jadi warna putih. Keempat, menjadi warna emas. Jangan dijawab dulu, keep dulu, keep. Iya, tapi ingat jawaban kalian ya. Ya. Oke, yang kedua, bayangkan kamu sedang berada di sebuah dataran dengan langit yang begitu biru. Jadi kalian ada di dataran, terus langit itu biru banget. Lalu sekali lagi bayangkan sebuah tempat yang membuatmu merasa nyaman dan tentram. Dan pilih salah satu dari 4 tempat di bawah ini. Yang pertama, dataran yang dipenuhi oleh salju putih. Yang kedua, lautan biru. Yang ketiga, gunung yang hijau. Yang keempat, padang yang dipenuhi bunga berwarna kuning. Aku ulang ya. Yang pertama, dataran yang dipenuhi salju. Yang kedua, lautan. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, padang, terus dipenuhi bunga-bunga warna kuning. Oke? Kalau udah semua, kita langsung ke makna jawaban yuk. Oke. Oke, Sama. Gaby dulu. Yang warna burung itu kan ada 4 pilihan. Burungnya berubah jadi warna tetap hitam, kembali biru, putih, dan emas. Coba, Selin, apa, Kafriska, apa, Gracia, apa? Tetap hitam. Pertanyaan pertama putih. Putih. Sebenarnya aku Tetap hitam. Kafris hitam. SG? Sebenarnya aku awalnya mikirnya bakal jadi warna ungu sih, Kak. Tapi nggak ada di pilihan. Ungu ya, Gen? Jadi biru. Jadi aku pilih emas. Oh, oke. Jadi ini adalah maknanya cara kamu memandang hidup. Oh. Wow, Takut. Meaningnya itu kalau misalnya dari Selin ya, Selin kan bilang putih. Tapi menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang tenang dan tegas meski berada di bawah tekanan. Wih. Kalau kamu, Chris, Kalem-kalem aja. ya. Gimana Selin, bener nggak itu kamu? Gak tahu sih, Kak. Berarti belum pernah tertekan ya? Yang kedua ya, empris berwarna hitam. Gambarkan bahwa kamu memiliki pandangan yang pesimis ya, Kak. Hidup gue susah soalnya, guys. Susah gimana, Kak? Udah mudah. Oke. Kalau Gracia berwarna emas, menggambarkan bahwa kamu tidak memiliki rasa takut. Wih. Waduh, amin. Amin ya, padahal Gracia Amin. suka penakut nih. Kak, kalau yang biru apa, Kak? Definisinya, pengertiannya, Jangan penjelasannya. kamu pilih biru ya, tapi kamu nggak yakin ya? Enggak, aku pengen tahu aja, Kak. Kalau misalnya biru itu menggambarkan, kalau gimana Ya, kan? Optimus. Oh, Iya. oke. Keren. Oke, yang kedua. Yang dataran dengan langit ya. Coba, tadi jawabannya apa? Selin, Ya, padang yang penuh dengan bunga kuning. wih. Kayak Himawari. Tapi siapa? Gunung. Wih, beda-beda nih ya, Gracia. Lautan. Ih, seru banget. Beda ya. Oke, Selin dulu nih yang bunga warna kuning. Jadi, ini tuh adalah tentang kelebihan yang kamu miliki. Asik.
Ya, jadi ini tentang kelebihan yang kamu miliki. Jadi kalau bunga beracun itu, kamu tuh sumber pengetahuan dan kreativitas. Wih. Wow. Penuh gagasan dan potensi yang hampir tak berbatas. Jadi harus kita tuh menyelesaikan diri terhadap perasaan orang lain dan jangan pernah berhenti membangun mimpi. Tidak ada apapun yang tidak bisa kamu capai. Semangat kalian. Ya, terus kalau Kak Friska, gunung hijau. Katanya bakatmu adalah berkomunikasi dengan ekspresif. Keren banget gak sih? Tahu Kak Friska Keren banget. sebenarnya kalem-kalem begitu ngobrol ekspresif banget. Terus kamu tuh Iya sih, iya. selalu kata untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Kenapa? Jadi seringkali orang-orang juga ngerasain hal yang sama. Jadi kamu juga tampak selalu bisa nolongin orang lain dan pokoknya jagolah komunikasi. Asik. Keren banget sih, Kak. Masa mama aku tadi ganggu aku. Tris ini cireng. Cireng mau. Ini mau, aku masih ada sini. Oke, terus Gracia ya tadi. Gracia tuh lautan ya. Nih. Iya. Ih, kau banget nih. Kau memiliki bakat alami dalam hubungan antar manusia. Widih. Oh iya. Karena nih sesi keakrabanku, aku bener-bener menempatkan kamu jadi sesi keakraban. Nih, jadi orang-orang tuh kayak menghormati kemampuan kamu tuh dalam komunikasi dengan orang lain. Kamu bisa bantu orang lain dengan lebih efisien, bisa bantuin orang lain dalam suatu project itu loh, dalam kelompok. Terus jadi orang-orang juga tahu kalau kamu tuh berkata apa adanya sebenarnya. Jadi pujian kamu itu, jadi kalau kamu ngomong sama orang lain tuh jujur gitu loh. Jadi kalau ketika kamu puji orang lain tuh benar-benar bisa berarti gitu ngedengerinnya. Widih, ya sih. Widih, amin. Halo semuanya, kembali lagi kita memasuki sesi kedua di Possessive The Show. Butuh pencerahan, Kapten jawabannya. Iya, jadi di sesi kedua ini kita akan membahas hal tentang yang berkaitan nih sama kapten-kapten ini nih, tentang self-doubt. Apakah itu self-doubt, Gaby? Jadi self-doubt itu lebih ke keraguan diri. Jadi para kapten ini pasti dong menemukan kurang percaya diri atau ragu sama diri sendiri. Dan di sini kita bakal bahas di sesi ini apa sih keraguan yang kalian hadapi, gimana kalian menghadapi itu gitu. Iya, jadi kalian di sini boleh curhatin ya apa sih keraguan diri kalian dalam menjadi kapten ini. Nah, tapi kalau mau curhat ini ada aba-abanya. Jadi kalau misalnya kalian mau curhat, silahkan angkat tangan, terus bilang, Kat, aku butuh pencerahan. Kayak gitu. Oke? Oke. Oke, silakan. Siapa duluan yang kira-kira mau bercerita dan sharing? Aku butuh pencerahan. Oke, silakan. Oke, aku keraguan buat jadi kapten ya. Sebenarnya sih agak banyak sih, kayak jadi aku tuh sebenarnya kayak gimana ya, kayak ngurus diri sendiri belum cukup benar gitu. Tapi kan aku kan udah umur 20 tahun, kayak proses menuju kedewasaan kan. Jadi kayak kalau jadi kapten kan harus ngurusin tim, harus ngurusin member yang lain. Jadi aku harus ngurusin bisa ngurusin orang lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga kayak merasa diri aku tuh kurang kreatif gitu loh. Gimana sih cara bisa kreatif? Kayak kapten tuh kan harus bisa kreatif buat ide-ide timnya sendiri kan, konten dan lain-lainnya. Habis itu yang ketiga banyak ya. Yang ketiga aku tuh masih deal with kalau misalnya ngutarain perasaan dan pikiran aku
pakai kata-kata gitu masih agak susah gitu loh. Jadi aku jadi susah gimana ya ngutarain gitu deh, ngerti kan? Kayak susah kasih dengan misalnya staff atau member yang lain, kurang berkomunikasi dengan baiknya gitu loh. Gitu kayak Oke. Intinya kita mau kumpul dulu atau langsung respon Beb? Kumpulin dulu aja. Kumpulin Siapa ya. tahu ada yang setipe keraguannya. Coba lagi. Makasih SG udah memberikan cerita. Iya. Masih. Aku butuh pencerahan, Kak. Aku butuh pencerahan. Wah, rebutan. Kalian barengan lagi angkat tangannya. Dari yang muda dulu deh ya, Kak Fiska ngalah ya. Celin dulu. Orang udah tua, sorry. Kapten, aku butuh pencerahan. Oke, silakan. Jadi Kak, aku kan masih kayak aku ragu gitu. Soalnya kan aku juga yang pertama aku masih ngerasa aku sendiri itu kayak masih bocah gitu Kak. Kayak tiba-tiba jadi kapten, seorang bocah bisa menjadi kapten gitu. Aku kaget gitu bisa bingung aja gitu. Aku kan masih bocah-bocah gitu ya. Aku takutnya nanti suatu saat kalau misalkan aku emang bener-bener udah jadi kapten pas bulan Agustus nanti kayak aku itu kayak gak bisa gitu loh jadi seorang yang dewasa gitu. Nah terus yang kedua itu aku ada kekurangan maksudnya komunikasinya susah gitu karena ada bahasa aku kan yang agak aneh gitu kan gara-gara aku bukan orang asli Indonesia. Jadi kayak kalau kadang aku mau nyampein sesuatu itu kadang itu kayak orang itu gak ngerti gitu. Pernah kayak aku di tim yang dulu aku pernah mau kasih pencerahan gitu-gitu ke member lainnya kayak mereka gak ngerti gitu aku lagi ngomong apa gitu Kak. Oke. Berarti sama kayak Gracia ya dua ceritanya ya Beb? Mirip Jadi mirip. Iya. Mirip. Oke. Kita tampung dulu. Makasih Selin udah cerita. Kalau Kak Fiska gimana? Aduh ini kita kan kayak sharing ya. Kak Fiska kalau misalnya pakai aba-aba tuh kayak apa Ya sih? aku yang tidak Ya lebih bisa merasa tidak bikin solusi untuk kita gitu. Kalau aku sih pikirannya kalau jadi kapten itu kan berarti kita tuh adalah jembatan antara member tim dan manajemen kan. Seringkali kan kita bakalan dihadapin di posisi yang sulit gitu, kayak dimana kita harus nyampein maksud manajemen, tapi gimana caranya juga di saat yang sama pendapat member itu bisa kita sampaikan dengan baik ke manajemen. Jadi kesulitannya karena mungkin kalau misalnya gue kan kayak akan merasakan dua-duanya, gue akan merasakan perasaan yang mungkin manajemen nggak tahu tentang apa yang member rasakan, atau aku juga bakalan denger pembicaraan tentang kenapa manajemen memutuskan untuk ngasih arahan itu ke aku dan member. Pasti gue akan dihadapkan oleh posisi yang sulit, dan menurut kalian bagaimana cara mengatasinya? menjadi jembatan ya antara manajemen dan member. Berat nih, berat. Menusuk. Iya sih, aku juga mikir kayak gitu, Kapten. Kayak gimana cara kita bisa memilah-milah gitu loh, memilah-milah yang mana kita ke manajemen, yang mana kita harus ke member, komunikasinya itu gimana gitu. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan dengan baik maksud member dan maksud manajemen ke member gitu kan? Iya benar-benar. Mungkin dari yang ini ada pertanyaan Selin sama Gracia yang sama itu, yang kita ada keraguan karena kita tuh masih kecil, tapi kita harus tanggung jawab dan ikut memikirkan orang lain gitu. Tapi padahal kita
mikir diri sendiri aja tuh mungkin itu yang SG bilang belum pede atau belum tentu benar juga gitu. Gimana ya? Jadi aku dulu atau kamu Beb? Kamu udah tua apa masih muda juga tetap kayak gitu sebenarnya keraguannya. Iya, sebenarnya iya sama aja sih. Mau udah umur 30 tahun juga pasti tetap aja ngerasa kita tuh belum benar-benar bisa urus diri sendiri, tapi harus urus orang lain gitu kan. Cuma kalau kayak gini tuh prinsipnya bukan gitu sih menurutku. Bukan kayak kita harus bener diri sendiri dulu baru bisa bener ke orang lain. Nggak juga sih, itu tuh kayak dua hal yang berjalan berbarengan gitu loh. Siapa tahu dengan kita care sama orang lain, kita berusaha bantu orang lain, ya itu juga salah satu hal yang bisa bikin kita ngebantu diri kita sendiri. Ya nggak sih? Iya. Kayak misalnya kita tuh banyak ragu tentang diri atau banyak masalah nih, tapi ternyata orang lain mengalami hal yang sama, terus kita bantu dia. Nah, siapa tahu dengan kita bantu orang itu kita jadi nemu jawaban untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa belajar dari orang lain gitu loh sebenarnya. Oh iya sih. Oke. Kalau dibilang ragu, ngurus diri sendiri nggak bener pun gitu ya, harusnya ngurusin orang lain. Gue juga ngerasain hal yang sama, cuma yang bikin gue mau ngilangin ragu itu karena gue punya gue punya rasa sayang gue terhadap tim gitu. Jadi gue di situ yang bikin keraguan itu tuh kayak nanti aja deh gitu. Karena mungkin kalau gue lakukan dengan sepenuh hati gue bisa gitu. Pasti bisa kok. Iya. Dan juga ini kita kan percayanya mungkin Selin sama SG percayanya masih anak kecil gitu ya. Tapi mau bagaimana juga kalian pasti akan melewati proses atau pasti kalian akan menjadi orang dewasa kan. Nah, menurut aku jabatan kapten itu adalah jalur pintas kalian untuk menjadi dewasa lebih cepat daripada member-member lain loh. Bener. Iya, jadi kalian tuh bisa belajar dari sini. Dari kalian jadi kapten tuh kalian bisa belajar gimana caranya kalian nggak jadi anak kecil lagi, gimana kalian bisa jadi lebih dewasa lagi. Nah, dengan kapten ini tuh ya kalian anggap aja jabatan kapten ini tuh sebagai benefit dan tanggung jawab yang bisa kalian jadiin itu sebagai pelajaran bukan beban gitu. Banyak sih kayak misalnya yang jadi kapten masih di zaman bocah kan kayak Ayana, Shania juga kan sebenarnya waktu mereka menjabat tuh masih bocah nggak sih? Aku Gaby juga gitu. Dan ya udah Ayana yang awalnya aku pun agak wah ini anak masih bocah banget gitu kan. Dan memimpin itu bisa tegas, bisa baik gitu loh. Iya. Karena dianya juga ya gitu punya komitmen yang bagus. Sesi yang paling kalian suka yang mana? Kenapa? Sesi yang paling kalian suka yang mana? Yang main game. Yang main game. Karena ya, emang orang tuh kadang susah diajak serius ya. Nggak apa-apa. Jadi... Mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua. Ya, kalian semua bersama aku dan Gaby, kapten dan wakil kapten JKT48, dan kalian sudah datang sebagai kapten tim J, tim T, dan tim T bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat menjalankan tugas para kapten tim J, Kamtis, kapten tim K3, Gracia, kapten tim T, Selin. Semoga dengan jabatan dari JKT48 yang dikasih ke kalian itu kalian bisa gunakan sebaik mungkin. Juga semoga ini dapat bukan hanya mengembangkan diri tapi mengembangkan tim dari masing-masing ya. Iya, dan semangat juga jadi. Itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Kitanya aja yang perlu menyesuaikan diri terhadap situasi yang terjadi di JKT48. Yeay. Mantap. Kalau begitu kita berpamitan. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih kalian semua.
kenapa dia bisa dapat komentar negatif itu. Mungkin ada alasan juga di balik itu. Jadi masih meragukan diri nih tentang gimana sih pemimpin yang baik itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan baru pertama kali Shonichi di tim Selin, ya harus kasih semangat, pastinya harus kasih semangat. Jadi kalian lebih sering approach langsung ke para anggota kalian gitu. Dan tim Gregory sama tim J beda beda karakter ya, pasti harus di coaching.